Tentu banyak informasi yang kita dapatkan bagaimana setiap orang mempersiapkan dirinya untuk menerima vaksin, baik satu maupun dua. Nah, tentunya Dr. Yosua nanti akan berbagi pengalaman, berbagi juga mungkin ada beberapa kiat-kiat supaya kita yang lansia khususnya bisa menerima vaksin ini dengan baik, segar, dan tentunya bermanfaat buat kita. Tentunya untuk meretas COVID-19 yang sekarang ini masih merajalela. Dr. Yosua adalah seorang dokter muda dari Marnat ya, Dok? Kebetulan lulusannya dari UKI Jakarta, Pak Dibyo. Jakarta, oke, dari UKI Jakarta, dan beliau saat ini dipercaya oleh Dr. Ruli sebagai dirut menjadi ketua vaksin ya di Rumah Sakit Immanuel Bandung. Beberapa waktu yang lalu, Dr. Ruli juga sudah ikut dalam memberikan webinar ya, Pak Ketua dan teman-teman, tentang transisi atau transmisi yang terjadi terhadap penyebaran COVID. Dan hari ini kita akan mendengar dari Dr. Yosua berbagai pengalaman. Untuk mempersingkat waktu, nanti silahkan Dr. Yosua menyampaikan, kemudian kita ada sesi untuk tanya jawab. Mudah-mudahan nanti kita bisa diperkaya dengan tanya jawab tadi. Demikian Dr. Yosua, saya persilakan untuk memanfaatkan waktunya. Baik, terima kasih Pak Sudibyo untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih Pak Pendeta Hosea selaku Ketua untuk kesempatan yang sudah diberikan, dan kepada Bapak Ibu yang terkasih yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu namanya, mohon izin saya akan share screen. Ya, silakan Dok. Baik. Ya, ini sekilas. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Immanuel dari tahun 2014 sampai sekarang, dan saat ini dipercayakan sebagai Ketua Tim Vaksinasi COVID di Rumah Sakit Immanuel. Kemudian kita akan mulai mengenal konsep dasar imunisasi. Jadi Bapak Ibu, mungkin sesi pada malam ini lebih ke refreshing, karena saya yakin Bapak dan Ibu sudah cukup banyak tentunya membaca juga informasi-informasi mengenai vaksinasi COVID-19, baik di media sosial maupun di berita. Jadi kita sedikit refreshing ilmu saja, kita menyamakan persepsi, kira-kira seperti apa sih vaksin COVID-19. Nah, secara definisi ini sudah bukan istilah baru juga buat kita semua. Tentu Bapak Ibu sudah sering mendengar ada namanya istilah imunisasi, vaksinasi, atau vaksin itu sendiri. Apa sih bedanya imunisasi dan vaksinasi? Jadi imunisasi per definisi itu Bapak Ibu sebetulnya adalah upaya untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit tertentu. Dalam hal ini kalau kita bicara vaksin COVID-19 ya berarti upaya untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap COVID-19. Nah, cara untuk membentuk kekebalan tubuhnya salah satunya adalah dengan prosedur vaksinasi. Jadi vaksinasi dan imunisasi ini dua istilah yang berkaitan erat tapi sesungguhnya berbeda. Vaksinasi itu prosedur memasukkan vaksin ke dalam tubuh supaya terjadi proses imunisasi. Jadi vaksinasi dulu, dimasukkan vaksinnya ke dalam tubuh, bisa lewat mulut, bisa lewat suntikan, dan lain sebagainya. Baru kemudian terbentuk kekebalan tubuh atau imunisasi itu. Jadi dua proses yang berbeda tapi saling berkaitan erat karena dalam satu konteks kejadian. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Vaksinasi atau imunisasi ini dilaksanakan, tujuannya terutama adalah untuk menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi dari zaman dahulu kala, vaksinasi atau imunisasi ini merupakan salah satu cara atau upaya manusia untuk menanggulangi penyakit-penyakit tertentu yang dampaknya sangat luar biasa, seperti misalnya cacar, simple pox. Cacar pada zaman dulu tahun 1700-an sebelum vaksinnya ditemukan, itu dia bisa menimbulkan
kematian dan minimal sekali dia akan menimbulkan cacat permanen. Otomatis kalau terus dibiarkan pasti akan mengganggu kehidupan manusia secara terus-menerus. Nah, akhirnya dibuatlah vaksinnya untuk tadi menurunkan angka kesakitan, kematian, dan terutama kecacatan. Nah, apa saja sih contoh penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi? Salah satu contohnya difteri, pertusis, tetanus, TBC, tuberkulosis yang sering kita dengar, hepatitis, pneumonia, polio, rubella, campak, dan masih ada beberapa penyakit lainnya seperti influenza dan lain-lain. Nah, tujuan lainnya adalah mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Ini nanti kita akan bahas di slide berikutnya karena ini juga merupakan salah satu istilah yang sering sekali kita dengar semenjak COVID ini. Dan tujuan terakhir dan yang terutama adalah menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial ekonomi. Nah, ini adalah skema Bapak Ibu untuk lebih mudah memahami tentang herd immunity. Kita lihat untuk gambar orang yang putih adalah orang sehat yang belum atau tidak diimunisasi. Yang kuning adalah orang sehat juga tapi sudah diimunisasi, dan yang merah adalah orang yang kemudian terpapar penyakit. Kita lihat dulu di kotak pertama yang paling atas. Ketika ada 3 orang terinfeksi yang bisa menularkan penyakit di dalam satu lingkungan masyarakat, kalau misalkan tidak ada yang diimunisasi sama sekali, maka 1 orang ini dia bisa menularkan ke 8 orang di sekitarnya, ke orang di atasnya, bawahnya, kiri, kanan, sekitarnya. Jadi dari 1 orang ini dia bisa menularkan ke 8 orang di sekitarnya. Akibatnya apa? Kalau belum ada imunisasi, maka semua orang dalam area itu bisa pada akhirnya malah terpapar, terinfeksi. Nah, kemudian kita lihat di kolom kedua, sama yang sakit atau yang berpotensi menularkan jumlahnya ada 3, tapi orang-orang di sekitarnya mayoritas sudah divaksinasi atau sudah diimunisasi. Dampaknya penularannya hampir tidak terjadi karena ketika dia mau menularkan di atas, bawah, kiri, kanannya semuanya orang-orang yang sudah punya kekebalan tubuh, sehingga orang-orang yang putih yang sehat ya tapi belum diimunisasi terlindung. Nah, pertanyaannya adalah, loh kok enak banget dong jadinya ada 3 orang yang belum diimunisasi tapi ibaratnya jadinya dapat efek perlindungan karena orang-orang di sekitarnya. Nah, 3 orang ini sebetulnya adalah orang-orang yang mungkin tidak bisa menerima vaksinasi. Misalnya kalau di kasus COVID ini, bayi dan anak-anak, karena sampai saat ini memang belum dilaksanakan vaksinasi untuk bayi dan anak-anak, atau orang tua sekali yang memang punya penyakit komorbid banyak sehingga tidak memungkinkan divaksinasi. Jadi otomatis mereka mendapatkan perlindungan ikutan dari orang-orang lain di sekitarnya yang sudah mendapatkan vaksinasi terlebih dahulu. Nah, inilah yang kita katakan sebagai herd immunity atau kekebalan kelompok. Jadi di dalam masyarakat, dalam suatu kelompok masyarakat sudah terbentuk lebih dari 70% kekebalan tubuh di anggotanya, sehingga penularan bisa dicegah atau dihentikan. Nah, berikutnya, vaksinasi pertama kali di dunia, Bapak Ibu, ditemukan oleh Edward Jenner tadi pada tahun 1790-an, 1796. Waktu itu penyakitnya adalah cacar, smallpox. Pada saat itu penyakit cacar atau smallpox ini merupakan momok yang mengerikan sekali karena kita lihat dia menimbulkan bula di seluruh tubuh, dan hasil akhir dari bula-bula ini ketika sembuh paling minimal sekali adalah menimbulkan jaringan parut atau bekas luka di seluruh tubuh termasuk wajah. Pada beberapa kasus ekstrim dia bisa menimbulkan kebutaan permanen, dan pada beberapa kasus lainnya bahkan bisa sampai menimbulkan kematian. Nah, pada tahun 1796 vaksinnya ditemukan oleh Edward Jenner ini, tapi baru bisa tercapai eradikasi global. Eradikasi global itu berarti cacarnya hilang secara permanen dari muka bumi, itu baru tercapai pada tahun 1980, Bapak Ibu. Jadi butuh waktu sekitar hampir 200 tahun hanya untuk menghilangkan satu penyakit menggunakan vaksinasi. Lama, tapi hasilnya bisa dinikmati oleh generasi saat ini. Kita sudah tidak perlu lagi mengalami ketakutan.
akan cacat permanen karena cacar dan lain sebagainya. Jadi sama seperti COVID ini, makanya kenapa pemerintah terkesan ngebut sekali untuk melakukan vaksinasi, karena yang kita kejar adalah tadi, salah satunya adalah yang kita kejar adalah herd immunity, dengan harapan mudah-mudahan tidak sampai selama ini, tidak sampai 200 tahun COVID-nya bisa teratasi, mudah-mudahan bisa lebih cepat, harapannya seperti itu. Kemudian contoh lainnya adalah vaksinasi pertusis. Dia menurunkan angka kejadian dari sekitar 2 juta kasus per tahun di tahun 1980-an menjadi hanya sekitar 123.000 kasus di tahun 2016-an. Kalau dilihat angkanya jelas drastis sekali karena hanya sisa 5%, dan pengurangan kasus ini dampaknya tidak hanya dilihat dari segi kesehatannya saja, tapi tentu kita bisa lihat dampaknya dari segi ekonomi, karena artinya keuangan negara untuk yang tadinya terkuras menangani kasus-kasus pertusis menjadi bisa lebih difokuskan untuk hal-hal lain. Nah, di bawah ini yang gambar kecil warna biru merupakan contoh kasus pada masa itu, pada sekitar tahun 1900-an, jadi ini difoto pada tahun 1900-an, kasus cacar pada 2 bersaudara kandung, di mana yang satu sudah mendapatkan vaksinasi dan yang satunya lagi tidak mendapatkan vaksinasi. Jadi yang sudah mendapatkan vaksinasi hampir tidak ada lesinya sama sekali, sementara yang belum dapat vaksinasi bisa kita lihat hampir seluruh tubuhnya justru dipenuhi oleh penyakit. Nah, di Indonesia sendiri vaksinasi sebetulnya bukan barang yang baru, Bapak Ibu. Kita sudah mulai melakukan imunisasi atau vaksinasi itu dari semenjak tahun 1956 tadi untuk kasus yang sama, penyakit cacar. Dan di Indonesia sendiri cacarnya sudah berhasil hilang lebih dulu dibandingkan dunia itu pada sekitar tahun 1974. Jadi lumayan dalam 20 tahun Indonesia berhasil menghilangkan cacar, dunia tadi tahun 1980, dan diikuti dengan vaksin-vaksin lainnya. Pada tahun 1973 dimulai vaksinasi BCG untuk tuberkulosis, dan terus sampai sekarang, sampai yang terbaru adalah vaksinasi COVID-19 yang saat ini sedang kita ikuti. Ini merupakan keberhasilan imunisasi di Indonesia. Tadi eradikasi cacar di Indonesia sendiri terjadi tahun 1974, kemudian penderita polio sudah mulai tidak ditemukan lagi semenjak tahun 2006, dan eliminasi tetanus pada ibu hamil dan bayi baru lahir terjadi pada tahun 2016. Dan 3 penyakit ini tentunya merupakan 3 penyakit yang dampaknya kalau dibiarkan sangat hebat. Tetanus sendiri dapat menimbulkan kecacatan dan bahkan kematian, begitu juga polio dapat menimbulkan kecacatan pada bayi baru lahir dan tentunya berdampak ke masa depan anak tersebut. Itu sekilas mengenai imunisasi. Nah, kita akan mulai masuk lebih dalam lagi kepada vaksin COVID-19. Sedikit mengulas mengenai metode-metode pembuatan vaksin, Bapak Ibu. Jadi, vaksin yang ada saat ini, kita spesifik, kita bicara vaksin COVID-19 saja. Vaksin COVID-19 yang ada saat ini sebetulnya tidak hanya satu merek saja, cuman kebetulan memang yang sudah mulai dipakai di masyarakat baru satu, yaitu Sinovac. Tapi sebetulnya banyak sekali vaksin-vaksin lain yang saat ini sedang diciptakan dan sedang diuji cobakan. Jadi seluruh dunia perusahaan-perusahaan farmasi itu sedang berlomba-lomba untuk membuat vaksin COVID tersendiri. Tujuannya tentu ya supaya kalau hanya mengandalkan satu jenis vaksin saja, tentu kapasitas produksi dan lain-lainnya tidak akan mencukupi kebutuhan secara global. Nah, dari bermacam-macam perusahaan vaksin yang berusaha membuat vaksin COVID-19, caranya pun berbeda-beda, metode vaksinnya berbeda-beda. Cara yang paling lama atau yang paling kuno adalah yang Sinovac yang saat ini kita pakai. Jadi cara yang paling kuno itu adalah menggunakan virus utuh. Bisa virusnya
inaktivasi seperti yang nomor 1, inactivated. Jadi virus COVID utuh, kemudian dia dilemahkan atau dibuat tidak aktif dengan menggunakan metode tertentu. Setelah dia tidak aktif, virus itu yang dimasukkan ke dalam tubuh dengan harapan supaya tubuh mengenal, ini loh ternyata virus COVID-19, dan kemudian tubuh membentuk kekebalan tubuhnya setelah mengenal. Nah, tentu karena virusnya adalah virus yang sudah tidak aktif atau sudah dilemahkan, maka efek sampingnya tidak sampai terjadi penyakit betulannya. Tapi efek samping ringan lainnya tentu masih ada karena kita memasukkan benda asing ke dalam tubuh. Cara kedua adalah live attenuated, itu juga sama menggunakan virus utuh, tidak diinaktivasi tapi hanya dilemahkan saja. Jadi metodenya kurang lebih sama, inactivated dan live attenuated. Kemudian cara lainnya adalah protein subunit. Protein subunit ini hanya diambil sebagian kecil protein dari virus tersebut. Yang diambil adalah protein yang bertanggung jawab untuk menghasilkan kekebalan tubuh. Jadi ketika protein ini dimasukkan ke dalam tubuh, protein inilah yang kemudian merangsang kekebalan tubuh. Keuntungannya apa? Keuntungannya tentu saja karena bukan virus utuh yang dimasukkan, maka efek sampingnya biasanya cenderung jauh lebih ringan atau cenderung jauh lebih minimal dibandingkan memasukkan virus utuh. Dan begitu juga metode-metode lainnya. Ada yang viral vector. Viral vector ini sebagian dari virus tersebut dicangkokkan atau dititipkan di virus lain yang lebih jinak. Jadi karena dia dimasukkan ke dalam virus lain yang lebih jinak, harapannya adalah tidak ada efek merugikan sama sekali atau tidak ada efek negatifnya sama sekali, tapi tubuh tetap bisa mengenal si coronavirus ini dari virus lain yang jinak itu. Dan ada cara DNA, RNA, dan yang cara terbaru adalah vaksin Nusantara yang digagas atau dikembangkan oleh Dr. Terawan. Kalau vaksin Nusantara itu kita tidak memasukkan virus atau bagian virus. Jadi kalau 7 cara ini yang kita masukkan adalah virus atau bagian virus. Tapi kalau vaksin Nusantara, caranya adalah dengan mengambil sampel darah kita sebagian, diambil sampel darahnya. Nah, di dalam komponen darah kita itu ada yang namanya sel darah putih. Di dalam sel darah putih itu ada namanya sel dendritik yang fungsinya adalah dia untuk mengenali virus atau mengenali bakteri dan kemudian membentuk kekebalan tubuh. Nah, jadi diambil sel darah kita, kemudian dipisahkan sel dendritik dari darah kita. Sel dendritiknya itu yang dipertemukan dengan virus tapi di media luar, jadi di luar tubuh, bukan di dalam tubuh kita. Sel dendritiknya dipertemukan dengan virus di media luar, kemudian setelah sel dendritiknya bertemu, dia akhirnya mengingat si coronavirus ini seperti apa dan membentuk kekebalan tubuhnya. Dia diperbanyak di media luar juga. Setelah banyak jumlahnya, baru kemudian si sel dendritik ini dimasukkan kembali ke dalam tubuh kita. Jadi tidak ada virus sama sekali yang masuk ke dalam tubuh kita, hanya sel kekebalan tubuhnya yang dimasukkan kembali ke dalam tubuh kita. Itu sekilas tentang vaksin Nusantara. Nah, ini jenis-jenis vaksin COVID yang sedang dibuat dan diuji cobakan saat ini. Sinovac yang paling bawah, metodenya adalah inaktivasi, tadi menggunakan cara yang paling lama, dengan efektivitasnya sekitar 60% di Indonesia. Di Turki lebih tinggi, di Brazil lebih rendah, tentu karena perbedaan ras dan lain-lain dan perbedaan pengambilan sampel. Kemudian vaksin merah putih ini merupakan vaksin yang sedang dikembangkan oleh Bio Farma juga dengan menggunakan metode rekombinan, jadi gabungan. Hanya saja karena masih dalam proses uji klinis, dosis yang digunakan belum diketahui nanti apakah akan 2 kali atau 3 kali. Kemudian efektivitasnya juga belum diketahui, dan ada jenis-jenis vaksin lainnya seperti Pfizer, Moderna yang sudah sering kita dengar juga dengan efektivitas bisa mencapai 90%. Nah, Bapak Ibu, setelah tadi mendengar berarti kita memasukkan vaksin virus utuh sebetulnya ke dalam tubuh, apakah sebetulnya aman?
Nah, Bapak Ibu, untuk suatu vaksin bisa sampai diedarkan atau digunakan kepada masyarakat luas, tentu ada tahapan-tahapan pengembangan yang harus dilakukan. Mulai dari tahap pertama itu adalah namanya tahap praklinik, di mana di tahap praklinik ini dilakukan uji coba terhadap hewan uji biasanya Bapak Ibu. Jadi dilakukan uji coba ke hewan uji untuk dilihat efek sampingnya seperti apa, apakah menimbulkan efek seperti yang diharapkan. Kalau misalkan vaksin ya berarti menimbulkan kekebalan tubuh, atau malah menimbulkan efek lain selain kekebalan tubuh. Nah, itu diuji di tahap binatang. Setelah tahap praklinik lolos, memang ada efek yang diharapkan dari si vaksin atau obat yang diuji tersebut, baru kemudian maju ke selanjutnya adalah tahap klinis. Tahap klinis sendiri ini terbagi menjadi 3 fase. Ada tahap klinis fase 1, fase 2, dan fase 3. Fase 1 biasanya sampelnya kurang lebih sekitar 100 sampel. Tujuannya terutama adalah untuk memastikan keamanan vaksin. Jadi di tahap klinis fase 1 diuji ulang keamanannya, tapi langsung di manusia. Kalau tadi di praklinik kan keamanannya dilihat di hewan uji. Kalau di tahap klinis fase 1 langsung di manusia dengan sampel terbatas. Hanya sekitar 100 orang, dan itu pun betul-betul dipilih orang-orang yang betul-betul fit dan sehat. Kemudian jika itu lolos, maju lagi ke tahap fase 2. Fase 2 ini sama, fokus utamanya adalah untuk menentukan keamanan lagi, tapi dengan jumlah sampel diperbanyak. Kalau tadi fase 1 hanya sekitar 100, maka di fase 2 sampelnya bisa sekitar sampai 400, 500. Keamanannya diuji lagi, dan kemudian dilihat dosis maksimal yang bisa diberikannya seberapa banyak, atau dosis efektif yang harus diberikan seberapa banyak. Setelah lolos dari fase 2, baru masuk ke fase 3. Kebetulan kemarin Sinovac salah satu uji klinis fase 3-nya dilaksanakan di Bandung. Nah, biasanya fase 3 ini sampelnya jauh lebih banyak lagi, paling minimal itu di atas 2.000. Kebetulan yang di Bandung itu kemarin sampelnya adalah sekitar 1.600, tapi Sinovac dia dipecah di Indonesia sendiri 1.600, di Turki ada sekian, di Brazil ada sekian, dan di negara-negara lain ada sekian. Digabungkan jumlahnya sesuai dengan persyaratan uji klinis fase 3. Nah, tujuannya sekali lagi adalah memastikan keamanan lagi dengan jumlah sampel yang lebih banyak dan lebih beragam. Tentu orang-orangnya lebih banyak, lebih beragam, dengan masing-masing punya keunikan tersendiri. Mungkin orang Indonesia punya keunikan tubuh tersendiri, orang Brazil atau Turki punya keunikan tubuh sendiri. Itu dilihat efek keamanannya, kemudian dipantau secara lebih panjang. Jadi kalau fase 1, fase 2 biasanya singkat penelitiannya, fase 3 biasanya pengamatannya lebih panjang untuk melihat jangan-jangan ada efek yang munculnya belakangan. Nah, selain itu di fase 3 ini juga ditentukan efikasi atau efektivitasnya tadi, yang bisa keluar angka efektivitas 60%, 70%, itu dilihat dari hasil uji klinis fase 3. Setelah uji klinis fase 3-nya berjalan, baru kemudian keluarlah persetujuan penggunaan atau EUA, Emergency Use Authorization. Ini yang mengeluarkan biasanya adalah Badan Pengawas Obat atau vaksin atau makanan setempat. Kalau di Indonesia ya tentu dari BPOM. Nah, jadi suatu vaksin bisa beredar atau bisa digunakan harus melewati tahapan-tahapan ini dulu Bapak Ibu. Jadi kalau pertanyaannya apakah vaksinasi aman, jelas jawabannya aman, karena sudah diuji cobakan dengan berbagai macam tahap dan lolos untuk bisa sampai digunakan ke masyarakat. Nah, namun demikian Bapak Ibu, seaman-amannya vaksin tetap saja tidak bisa terlepas dari namanya reaksi pasca vaksinasi. Kita biasanya sebut juga sebagai kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, kejadian ikutan pasca imunisasi atau disingkat KIPI ini merupakan reaksi yang umum terjadi
pada semua jenis vaksin. Jadi bukan hanya vaksin COVID aja. Jadi banyak sekali beredar berita uji klinis fase 3-nya aja masih berjalan, masih sedang diamati, tapi kok buru-buru sekali pemerintah sudah mengeluarkan izin. Kemudian nanti kalau ada reaksi-reaksi bagaimana? Jadi kalaupun ada reaksi imunisasi COVID, itu merupakan reaksi yang wajar terjadi dan terjadi pada semua jenis vaksin. Jadi bukan hanya pada vaksin COVID aja karena penggunaannya dipercepat, tidak, tapi pada semua jenis vaksin, bahkan yang uji klinisnya tidak buru-buru atau tidak dipercepat pun sampai saat ini tetap pasti akan ada kemungkinan reaksi pasca imunisasi. Nah, tapi umumnya sifatnya adalah ringan dan sementara, tidak selalu ada, tergantung pada kondisi tubuh penerima vaksin. Efek-efek yang mungkin timbul biasanya efek-efek ringan lokal, bengkak atau kemerahan di lokasi sekitar suntikan, atau pegal di lokasi sekitar suntikan, atau bisa juga efek yang berpengaruh ke seluruh tubuh, seperti misalnya demam, ruam, dan lain-lain. Sejauh ini menurut pengalaman kami melakukan vaksinasi baik COVID maupun yang bukan vaksinasi COVID, rata-rata gejala ini kalaupun timbul hanya muncul sekitar 1-2 hari. Memang ada beberapa kasus yang timbul bisa lebih lama, tapi mayoritasnya timbul hanya sekitar 1-2 hari. Walaupun ada beberapa kasus yang bisa bertahan sampai 1 bulan. Hanya saja kembali lagi, karena reaksi-reaksi yang ditimbulkan cenderung ringan, maka fokus utamanya tentu adalah mempertimbangkan manfaat vaksin harus lebih besar dari resiko sakit karena terinfeksi bila tidak divaksin. Jadi kalaupun hanya demam 1 hari, 2 hari, yang kita pertimbangkan adalah manfaat selanjutnya lebih besar daripada kalau terpapar penyakit COVID-nya langsung, misalnya yang efeknya malah bisa sampai mengancam nyawa. Nah, kemudian ini adalah tahapan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Saat ini yang sudah berjalan adalah kita sampai di tahap 2, Bapak Ibu. Tahap 1 itu mulai dari tanggal 13 Januari, pertama kali dilakukan kepada Bapak Presiden Joko Widodo, dengan sasarannya adalah seluruh tenaga kesehatan sebagai garda terdepan melawan COVID. Kemudian tahap kedua dilaksanakan di waktu yang hampir berbarengan, sekitar akhir Januari awal Februari baru mulai dilakukan. Sasarannya adalah petugas publik dan lansia, termasuk petugas publik ini di dalamnya adalah tokoh-tokoh agama. Nah, kemudian tahap ketiga dan tahap keempat, kalau menurut rundown-nya pemerintah memang dijadwalkannya adalah di sekitar April tahun 2021 dengan sasaran masyarakat lebih luas lagi. Masyarakat rentan, maksudnya rentan di sini adalah daerah-daerah yang punya angka kejadian COVID sangat tinggi, dan masyarakat lainnya terutama pelaku perekonomian. Kenapa terutama pelaku perekonomian? Kembali lagi, karena tadi tujuan awal vaksin adalah menjaga stabilitas roda ekonomi dan sosial. Jangan sampai karena suatu wabah roda ekonomi dan sosial suatu negara tumbang. Jadi ini merupakan tahapan-tahapan pelaksanaan vaksinasi yang akan dilakukan di Indonesia. Hanya saja memang untuk tahap 3 dan tahap 4 ini, walaupun di sini ancer-ancernya April 2021, pada kenyataannya mungkin akan bisa mundur entah berapa lama, karena saat ini pun untuk petugas publik dan lansia jumlah sasaran yang belum divaksinnya masih sangat tinggi sekali. Sebagai contoh, di Bandung sendiri sasaran lansianya ada sekitar 129.000, sampai akhir Februari kemarin yang tervaksin itu baru sekitar 4.000, 5.000. Di Maret ini mungkin sudah bertambah di belasan ribu, tapi masih jauh sekali untuk mencakup semua sasaran yang ada. Jadi mungkin tahap 3 dan tahap 4-nya berpotensi mundur mungkin. Nah, selanjutnya adalah kita akan masuk ke kondisi-kondisi apa saja sih yang belum layak untuk mendapatkan vaksinasi.
Untuk kondisi-kondisi yang belum layak, kita mengacu kepada salah satunya adalah kepada ITAGI, Indonesian Technical Advisory Group of Immunization, jadi kelompok badan pengawas untuk imunisasi, dan salah satunya juga menggunakan rekomendasi dari PAPDI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, di mana kalau menurut rekomendasi PAPDI, kondisi-kondisi yang belum layak untuk divaksin adalah orang-orang dengan penyakit komorbid tertentu, salah satunya adalah reaksi alergi berat atau anafilaksis. Jadi anafilaksis ini kalau reaksi alergi biasa, kita tahu alergi biasa hanya muncul bentol-bentol atau gatal di beberapa bagian tubuh, tapi kalau misalkan alergi berat atau anafilaksis ini bisa sampai sesak nafas hebat, bahkan bisa sampai berhenti nafas. Jadi kalau ada kasus pernah mengalami reaksi alergi berat atau pernah anafilaksis, baik di vaksin COVID atau di vaksin lainnya, itu sudah merupakan tanda seru, hati-hati. Karena bisa saja terjadi reaksi yang sama ketika diberikan vaksinasi COVID. Kemudian komorbid lainnya adalah penyakit-penyakit autoimun sistemik. Penyakit autoimun sistemik ini adalah penyakit-penyakit di mana kekebalan tubuh kita sendiri overreaksi, jadi terlalu hiperaktif dan menyerang tubuh. SLE ini adalah lupus, Sjogren, kemudian rematik, artritis, dan vaskulitis. Kemudian komorbid lainnya adalah apabila saat ini sedang mengalami infeksi akut, misalnya sedang demam, batuk, pilek, atau ada keluhan saluran pernafasan lainnya, maka menjadi kondisi yang belum layak divaksin. Kemudian untuk kanker, tumor, dan kelainan darah, ini juga kondisi yang belum layak divaksin, kecuali sudah berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter ahlinya. Kemudian pengguna obat-obatan imunosupresan, obat imunosupresan ini biasanya digunakan pada pasien-pasien autoimun, sitostatik pada pasien-pasien kanker, dan radioterapi juga pada pasien-pasien kanker. Kemudian penyakit kronik yang sedang dalam kondisi akut atau belum terkendali. Maksudnya apa? Penyakit kronik itu contohnya misalkan adalah asma atau PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Kalau misalkan dia terkontrol, tidak sedang dalam serangan, tidak sedang batuk, tidak sedang sesak, dalam 1 bulan terakhir tidak pernah ada serangan sama sekali, maka dia layak untuk divaksin. Tapi ketika penyakit tersebut sering kambuh-kambuhan, sehari sebelum divaksin baru saja kambuh, baru ke IGD untuk diuap, atau baru minum obat untuk mengatasi serangannya, maka dia menjadi tidak layak vaksin. Atau penyakit-penyakit lain misalnya diabetes kalau terkontrol dia layak vaksin, tapi kalau misalkan sedang ada kondisi akut, misalkan diabetesnya ada luka yang tidak sembuh-sembuh, maka kita bilang belum terkendali dan belum layak untuk vaksin. Nah, kemudian kondisi lain untuk penyintas COVID, sebetulnya layak untuk divaksin, hanya saja karena aturan pemerintah saat ini adalah skala prioritas. Penyintas COVID dianggap sudah memiliki kekebalan tubuh karena penyakit alaminya, karena dari COVID-nya langsung, maka diberikan jangka waktu 3 bulan dulu dari semenjak dia sakit COVID, baru kemudian boleh divaksin. Tapi sesungguhnya kalau menurut aturan globalnya tidak ada batas waktu 3 bulan. Jadi 3 bulan ini adalah keputusan dari pemerintah Indonesia untuk tadi skala prioritas pemberian vaksin, dengan asumsi bahwa penyintas COVID sudah punya kekebalan tubuh alami. Nah, kemudian yang belum layak vaksin adalah lansia dengan nilai kuesioner rapuh lebih dari 2. Kita akan bahas nilai kuesioner rapuh nanti di sini. Bapak Ibu, nanti saya akan dengan senang hati membagikan ini apabila Bapak Ibu membutuhkan, untuk masing-masing mungkin bisa menilai kelayakan vaksin dari diri sendiri. Kita akan bahas satu-satu. Nomor 1 dan 2 ini adalah pemeriksaan yang akan dilakukan di pos vaksinasi, entah di rumah sakit, klinik. Yang kita pantau terutama adalah suhu dan tekanan darah. Suhu lebih dari 37,5 kita bilang itu sebagai demam, maka ditunda sampai sembuh dulu. Tekanan darah, batasan yang digunakan sekarang adalah 180/100. Jadi orang dengan darah tinggi boleh atau tidak diberikan vaksin, boleh selama tekanan darahnya di bawah 180/100.
100. Tapi kalau misalkan di atas itu, maka ditunda dulu sampai tekanan darahnya bisa terkontrol. Nah, kemudian kelayakan lainnya adalah daftar pertanyaan. Ada sekitar 15 pertanyaan. Nomor 1, apakah ada kontak dengan orang? Kalau ya, maka tindak lanjutnya lihat pertanyaan 2. Kalau kontak dengan orang COVID, apakah kemudian mengalami gejala demam, batuk, pilek, sesak dalam 7 hari terakhir? Kalau ya, maka ditunda sampai 14 hari setelah gejala muncul. Apakah pernah terkonfirmasi COVID? Kalau ya, maka ditunda sampai 3 bulan. Apakah sedang hamil? Kalau ya, maka ditunda sampai melahirkan. Tapi kalau menyusui, boleh divaksinasi saat itu juga. Jadi untuk saat ini yang belum boleh, salah satunya adalah ibu hamil juga. Kemudian pertanyaan ke-6 adalah pertanyaan tentang alergi. Kalau ini baru akan melakukan vaksinasi pertama, pertanyaannya hanya adalah apakah memiliki riwayat alergi berat. Jadi entah alergi beratnya karena obat atau karena vaksin lain. Kalau ya punya riwayat alergi berat, maka sebaiknya diberikannya di rumah sakit. Jangan di klinik, jangan di puskesmas, jangan di pos vaksin lain, apalagi jangan dilakukan di Gebiar, misalkan dilakukan di Gebiar di Senayan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena tadi berpotensi bisa tercetus lagi alergi beratnya akibat si vaksin COVID-nya, sehingga kita butuh peralatan-peralatan medis yang lebih lengkap seandainya amit-amit itu terjadi. Nah, tapi kalau misalkan ini merupakan jadwal vaksinasi kedua, maka pertanyaannya adalah apakah waktu vaksinasi pertama terjadi alergi berat? Kalau misalkan waktu vaksinasi pertama terjadi alergi berat, maka vaksinasi kedua tidak boleh diberikan lagi. Kemudian pertanyaan ke-7 tadi, apakah mengidap penyakit kronik yang sedang dalam kondisi akut? Tadi seperti contohnya diabetes dengan dengan luka yang sedang aktif atau asma yang masih bolak-balik kambuh. Kalau ya, maka sebaiknya tidak diberikan. Kemudian apakah memiliki cancer atau sedang dalam pengobatan cancer? Kemudian nomor 9 juga tadi, apakah sedang terapi pengobatan untuk gangguan darah, kelainan imun, atau penerima produk darah? Kalau ya, maka ditunda. Kemudian autoimun juga kalau ya, ditunda. Kemudian apakah memiliki riwayat epilepsi? Epilepsi termasuk dalam penyakit kronis, jadi boleh diberikan kalau keadaannya terkontrol. Artinya dalam 1 bulan terakhir tidak pernah kejang lagi, seperti itu. Kemudian DM juga boleh diberikan jika teratur. HIV boleh diberikan jika minum obat teratur. Kalau pernah dapat vaksinasi lain dalam 1 bulan terakhir, maka ditunda sampai jangka waktu 1 bulan. Misalnya tanggal 20 Februari saya kecelakaan, kemudian dapat vaksinasi anti tetanus, maka sebaiknya ketika saya mau mendapatkan vaksinasi COVID, ditunda sampai ke 20 Maret baru boleh diberikan vaksinasi COVID, supaya tidak terjadi reaksi silang. Nah, ini adalah kuesioner khusus untuk lansia atau rapuh, pertanyaan nomor 15. Ada 5 pertanyaan, kalau misalkan dari 5 pertanyaan ini 3 atau lebih jawabannya ya, maka lansia tersebut tidak layak untuk diberikan vaksin. Pertanyaan pertama, simple, apakah kesulitan untuk menaiki 10 anak tangga? Yang kedua, apakah sering merasa kelelahan? Yang ketiga, apakah punya 5 dari 11 penyakit? Hipertensi, DM, gula, kanker, PPOK tadi yang seperti asma, serangan jantung, gagal jantung, nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke, atau ginjal. Kalau ada 5 penyakit ini, maka nomor 3 ini jawabannya menjadi ya. Misalkan punya hipertensi, gula, gagal jantung, kemudian stroke, ginjal, maka kalau punya 5 dari 11 jawabannya ya. Nomor 4, apakah kesulitan berjalan kira-kira 100-200 meter? Dan yang terakhir adalah apakah 1 tahun terakhir mengalami penurunan berat badan? Kalau misalkan poin 1, ya kesusahan naik 10 anak tangga, kemudian poin 4 ya kesulitan untuk berjalan 100-200 meter, kemudian poin 2 ya sering merasa capek, baru jalan 50 meter udah kecapean, baru keluar rumah sudah kecapean, maka berarti lansia tersebut tidak layak untuk divaksin. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu gambarannya.
Yang terakhir adalah untuk lebih meyakinkan kita lagi bahwa vaksinasi COVID-19 ini aman untuk dilaksanakan. Dari kemarin sudah dilakukan vaksinasi COVID untuk lansia-lansia yang berumur cukup ekstrim, hampir 100 tahun, seperti ex-Menteri Pertambangan Bapak Profesor Dr. Subroto. Saat divaksin kemarin tanggal 5 Maret, beliau berusia 98 tahun dan memberikan testimoni tidak terasa sakit, terasa normal, malah merasa tambah bersemangat. Kemudian ada ekonom senior Bapak Emil Salim, ini juga Prof. Emil Salim juga berusia 92 tahun saat kemarin diberikan vaksinasi, dan yang tertua di Indonesia sampai kemarin rekornya dipegang oleh Ibu Siti Rumende, usianya tahun ini November nanti beliau 100 tahun gitu. Di Bandung juga Bapak Edi Yosawirja, beliau menjadi salah satu penerima vaksin COVID-19 tertua dengan usia 99 tahun. Nah, pertanyaan terakhir sekaligus sebagai penutup materi yang saya bagikan pada malam hari ini adalah, siapkah kita divaksin? Demikian Pak Sudibyo, saya kembalikan ke Bapak untuk masuk ke sesi berikutnya. Baik, terima kasih Dr. Yosua. Saya kira ini pertanyaan terakhir yang menjadi bahan renungan kita sebelum mendapatkan vaksin ya dok ya. Dan tentunya akan banyak pertanyaan dari teman-teman untuk mempersiapkan diri sendiri, keluarga, maupun orang-orang sekitar kita. Maka untuk itu kita masih punya waktu sekitar 55 menit. Tetapi coba kita buka untuk termin pertama, 3 penanya. Silakan angkat tangan untuk mengajukan pertanyaan. Ibu Mindarti, monggo Bu. Silakan Bu Min, buka dulu mute-nya. Mute-nya dibuka. Ya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, selamat malam Dok. Selamat malam. Menanyakan, akhir-akhir ini kan banyak sekali berita-berita di mass media tentang vaksin yang gagal. Nah, untuk ini kadang-kadang kami mendapat pertanyaan-pertanyaan dari beberapa teman ataupun saudara-saudara merasa takut untuk melakukan vaksin. Sehingga dalam hal ini kita agak kesulitan menjawabnya. Karena kita kan banyak sekali hoax ataupun berita-berita yang simpang siur begitu. Bagaimana caranya kita untuk memberikan motivasi kepada para saudara kita ataupun sesepuh kita ataupun orang yang sudah lanjut usia. Bagaimana caranya, Dok? Baik. Pak Sudibyo, apakah langsung dijawab dulu atau mengumpulkan 3 pertanyaan? Langsung lah Bapak. Menurut dokter efektif yang mana? Kalau langsung, monggo. Langsung aja Pak. Baik, Ya, boleh. silakan. Baik Bu Mindarti, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Mungkin mohon izin saya perjelas dulu Bu, maksudnya vaksinasi gagal nih seperti apa Bu? Apakah maksudnya setelah divaksin kemudian tetap yang bersangkutan keesokan atau beberapa hari kemudiannya terpapar COVID kah? Atau vaksin gagal maksudnya karena kemudian ada efek samping? Ya, seperti itu, Dok. Seperti terjadi pengentalan darah, kemudian terjadi penyakit-penyakit yang timbul, itu maksudnya. Karena mereka kan mendengar rumor-rumor yang seperti itu, sehingga mereka merasa takut untuk divaksin gitu loh. Gitu, Dok. Baik. Jadi begini sih Bu Mindarti, sebetulnya kalau untuk vaksin gagal, mungkin saya bahas dari segi gagalnya dalam tanda kutip ketika vaksin tersebut tidak bisa menghasilkan kekebalan tubuh yang diharapkan terhadap COVID. Nah, seperti yang tadi sempat saya bahas di slide sebelumnya, bahwa setiap vaksin itu punya efektivitas
beragam, mulai dari 60% sampai yang paling tinggi sekitar 95%. Tapi yang perlu disoroti di situ adalah tidak ada vaksin yang bisa menciptakan kekebalan tubuh 100%. Tidak ada. Sampai saat ini belum pernah ada vaksin yang bisa menciptakan seperti itu. Artinya apa? Artinya kita walaupun sudah menerima vaksin, tetap punya resiko terpapar penyakit tersebut, walaupun resikonya jadinya jauh lebih kecil atau jauh lebih berkurang, tapi kita tetap punya resiko itu. Makanya kenapa pemerintah berkali-kali mengingatkan juga bahwa yang sudah divaksin tetap dianjurkan untuk melaksanakan protokol kesehatannya secara ketat. Jangan jadi jumawa atau jangan jadi terlena karena merasa sudah divaksin, kemudian melepas atau melonggarkan protokol kesehatannya dan pada akhirnya malah beresiko terpapar. Itu kalau gagal dari segi efektivitas. Jadi memang tidak ada vaksin yang 100% bisa menciptakan kekebalan 100% itu pasti tidak ada, Bu. Nah, kemudian kalau dari segi efek samping. Nah, memang efek samping seperti yang tadi sudah kita singgung juga, bahwa itu merupakan efek yang lumrah terjadi, tidak bisa dihindari, namun tidak selalu ada juga. Jadi kembali lagi sebetulnya ke daya tahan tubuh masing-masing. Ada orang-orang yang mendapatkan vaksin COVID tidak mengalami efek apapun, tidak demam, tidak ada keluhan apapun sama sekali. Ada orang-orang yang mendapatkan vaksin COVID kemudian tadi mengalami efek atau keluhan. Dan itu memang tidak bisa dihindarkan ketika orang menjadi takut gara-gara ada efek samping. Yang perlu kita edukasi atau perlu kita tegaskan adalah bahwa setelah melalui tahapan-tahapan pengujian tadi yang sudah mulai dari fase binatang, kemudian sudah lewat fase 1, fase 2, fase 3, tentu semua efek samping itu sudah dipantau dan sudah dicatat, dan ketika akhirnya vaksin tersebut sudah diperbolehkan untuk dilepas ke masyarakat umum, artinya efek samping yang timbul selama pemantauan adalah efek samping yang ringan dan tidak mempunyai dampak terlalu signifikan terhadap orang tersebut. Kalaupun seandainya terjadi efek samping yang seperti diberitakan AstraZeneca bikin pengentalan darah, penggumpalan darah dan lain-lain, kemungkinan terjadinya bisa dibilang amat sangat minimal sekali, dan kalaupun terjadi kemungkinannya bisa dua, Bu. Kemungkinannya bisa karena memang dari vaksinnya tadi dengan persentase yang sangat jarang sekali, atau kemungkinan keduanya kebetulan bersamaan dengan vaksinasinya. Misalnya setelah divaksin kemudian 3 hari atau 4 hari kemudian ada gangguan penggumpalan darah dan jadinya serangan jantung. Bisa saja memang kalau nggak divaksin pun orang tersebut akan terjadi penggumpalan darah dan kemudian serangan jantung, bisa saja seperti itu. Jadi bisa saja penggumpalan darahnya mungkin tidak ada hubungannya dengan vaksin, tapi kebetulan kejadiannya sesudah divaksin, bisa seperti itu. Atau mungkin memang pada persentase yang rendah sekali bisa terjadi efek seperti itu. Hanya saja kan selama penelitiannya sudah dipastikan selama penelitian tidak ada efek-efek yang diduga membahayakan atau diduga berpotensi bermasalah. Jadi yang perlu ditekankan yaitu tadi bahwa manfaat vaksin ini lebih besar manfaatnya dibandingkan kemungkinan efek-efek yang terjadi, dan efek yang terjadi pun bisa saja sebetulnya bukan murni karena vaksinnya, bisa saja mungkin karena memang seharusnya terjadi tapi kebetulan kejadiannya adalah pas sesudah vaksin. Jadi blamingnya atau kambing hitamnya jadinya adalah vaksin COVID. Seperti itu, Bu Mindarti. Cukup, Bu Min. Jadi Dr. Yosua tadi juga sudah memberikan bagaimana kita memberi motivasi kalau ada saudara atau teman kita yang takut apalagi dengan cerita gagalnya itu ya, Bu Min ya. Tapi kalau kita lihat persentase gagal itu kan mungkin dari 5.000 ke 6 berbandingan seperti itu ya, Dr. Yosua ya. Betul. Persentase tidak besar. Kalau besar pasti dicabut seperti
yang di Italia atau di mana, Dok? Ya, Nah, itu. di Italia. Ya, oke. Pertanyaan berikut, siapakah? Angkat tangan silakan. Masih ada Pak Budi ini, Pak Budi. Ya, Pak selamat Budi. malam Dr. Yosua. Selamat malam Pak Budi. Ya, saya sih tidak takut ya dengan divaksin. Cuma saya tuh malah takut terhadap kondisi tubuh saya yang sudah menanam beberapa penyakit gitu loh. Antara lain yang pernah saya alami ya Dok ya, ginjal saya pernah rusak, satu. Yang kedua, paru saya sebelah kiri flat ya, tapi semua udah bagus. Yang terakhir 2 tahun yang lalu saya kena jantung dan kena serangan jantung, dan saya sudah pasang ring 2. Nah ini yang saya khawatirkan. Kalau saya naik tangga sampai 5 lantai pun nggak ada masalah saya. Cuma yang saya khawatirkan, vaksin ini apakah ada efeknya gitu loh terhadap, memang lelah, kadang-kadang saya terjadi kelelahan. Dan juga apakah ada efeknya juga, terkadang kan saya suntik lantus ya. Suntik lantus, itu terkadang saya gitu. Karena saya pernah kena DM. Tapi sekarang udah termanage, jadi sudah bagus ya, sudah di bawah standar gitu. Nah itu Dok yang saya ingin tanyakan, dengan kondisi saya saat ini itu efeknya dengan vaksin apa itu? Jadi akan terjadi apa itu? Itu Dok yang kami tanyakan. Baik, terima kasih Pak Budi pertanyaannya. Menarik, jadi sudah ada beberapa penyakit yang terdiagnosa terlebih dahulu ya Pak Budi, dan apakah jadi memungkinkan untuk menerima vaksin. Kembali lagi Pak Budi, sebetulnya untuk kelayakan menerima vaksin kita tadi berpegangan ke rekomendasi dari Persatuan Dokter Penyakit Dalam dan checklist yang dikeluarkan oleh ITAGI dan Kementerian Kesehatan. Nah, memang kalau misalkan melihat paparan daftar penyakit yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Budi, jantung, kemudian gula, kemudian paru-paru dan ginjal, sebetulnya baru 4 penyakit kronis mungkin ya Pak Budi ya. Sementara tadi kalau dari bukan baru, maaf, cukup 4 aja penyakit kronis, tidak bertambah lagi. Nah, kalau dari kriteria rapuh atau frail tadi yang untuk lansia, di situ dia akan jadi ya kalau ada 5 dari 11 penyakit yang disebutkan. Jadi kalau 4 berarti otomatis poin pertanyaan tersebut belum menjadi ya jawabannya. Nah, kalaupun sebetulnya poin pertanyaan tersebut menjadi ya, dia tetap harus diikuti oleh pertanyaan-pertanyaan lainnya juga harus ya, baru menjadi tidak layak untuk divaksin. Tadi maaf saya share lagi. Iya, tadi ada penilaian tadi itu saya itu. Betul. Ada beberapa penilaian tadi itu yang saya baca. Kalaupun poin nomor 3 ini jawabannya menjadi ya, dia kan berarti baru 1 kriteria saja yang jawabannya ya, sementara tidak boleh divaksin kalau lebih dari 3. Jadi saya rasa dengan penyakit-penyakit yang Pak Budi tadi sebutkan, sementara kalau pertanyaan lainnya jawabannya adalah tidak, mudah-mudah saja naik anak tangga, merasa kelelahannya wajar, jalan 100-200 meter nggak ada masalah, menurut saya layak untuk divaksin Pak Budi. Dan pada kenyataannya dari kemarin kami melaksanakan vaksinasi untuk lansia di Rumah Sakit Immanuel, mayoritasnya juga adalah lansia-lansia yang memiliki penyakit komorbid cukup banyak, baik jantung, gula, kemudian ada juga yang gagal ginjal dengan cuci darah, kemudian ada juga yang dengan gangguan-gangguan paru, ada yang punya lebih dari 2 atau 3 penyakit komorbid bersamaan, ada yang bahkan
untuk mereka jalan saja sebetulnya harus pakai tongkat, walaupun ditanya naik anak tangga bisa nggak, walaupun kami juga agak ragu-ragu melihat karena beliau jalan dengan memakai tongkat dan lain sebagainya, tapi beliau dengan pedenya, saya jalan pun masih kuat dok, walaupun berpapat tongkat dan segala macam, dan sampai sejauh ini hampir tidak ada efek samping serius yang dilaporkan, karena kebetulan semua laporan efek sampingnya pasti akan nyampai di saya, Pak Budi. Sejauh ini laporan-laporan efek samping yang ada mayoritasnya adalah nyeri-nyeri otot dan demam, dan mayoritas mungkin sekitar 1-2 hari sembuh sendiri atau sembuh dengan minum paracetamol, dia hilang sendiri tanpa perlu intervensi lanjut. Jadi menurut saya ya sangat layak untuk Pak Budi bisa melakukan vaksinasi COVID. Ya, terima kasih dok. Ya, terima kasih dok. Ya, atas saran dan juga pencerahannya. Dan saya juga sampai saat ini kan saya 4 macam obat jantung yang saya minum. Itu nggak apa-apa ya? Tidak masalah Pak. Seperti Aspilet, Clopidogrel, itu ya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Baik. Ya, cuman saya takut vaksin tuh jarumnya kan besar ya. Nah itu yang saya takut malah itu. Itu saya kalau di rumah sakit itu saya mintanya yang kecil. Itu sudah standar jadi nggak bisa. Ada yang kecil Pak D? Iya nggak. Tadi saya kecil kok. Oh gitu biasa, ya. Yang dipakai sekarang kecil dan tipis kok ya dok ya. Ya. Iya. Nggak berasa Pak iya, Bud? Baik. Ya terima kasih. Kalau nanti anak bayi Pak Budi. Ya. Iya, terima kasih Dokter Yosua. Ya, mungkin nanti bahan presentasi ini bisa di-share ke saya, nanti saya bisa share ke teman-teman yang punya email. Boleh ya dok ya? Boleh Pak Sudipyo. Paling tidak dari BKPUB sudah punya file tentang antisipasi penerima vaksin. Begitu ya Pak Budi dan Ibu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Dip. Ya. Yeah. Silakan penanya ketiga kalau ada, tapi saya coba bacakan ada chat dari yang ditulis oleh Bu Teni Muria. Terima kasih Dokter Yosua untuk penjelasannya. Keluarga kami sudah siap dan sudah divaksin 1 dan 2. Wah, nggak ada dampak apa-apa ya Bu ya? Nah ini dia nih, saya mau tanya Pak Dokter. Silakan lanjut. Boleh ya Pak Yosua? Boleh Bu. Waktu vaksin pertama saya tuh nggak ada masalah. Sakit juga nggak ngerasain apa-apa deh. Nah setelah tadi pagi vaksin kedua kok rada-rada ngantuk gitu ya, ngantuk bawaannya, terus lapar. Ngantuk, lapar, terus ya itulah meriang-meriang dikit gitu dok. Padahal pertama nggak ada apa-apa tuh, tapi sekarang ini udah enggak sih. Tadi karena ngantuk banget deh dok, sama lapar. Baik. Itu aja. Ya, memang untuk kejadian ikutan pasca imunisasi Bu Teni, tadi kita memang tidak bisa prediksi. Jadi selain setiap orang mungkin akan punya efek berbeda. Waktu pelaksanaan juga akan bisa berbeda-beda. Jadi bisa saja ada yang divaksin ke-1-nya tidak ada efek sama sekali, tapi kemudian divaksin keduanya jadi ada gejala ringan atau minimal, itu mungkin terjadi. Atau mungkin kebalikannya, divaksin 1 ada gejala ringan, kemudian divaksin keduanya jadi tidak ada gejala atau keluhan sama sekali, itu juga mungkin saja terjadi. Jadi memang itu sesuatu yang sulit atau tidak bisa diprediksi. Tapi yang jelas Bu Teni selama gejalanya minimal, dan bahkan tadi Bu Teni sampaikan sekarang sudah tidak ada rasa apa-apa lagi sama sekali, ya menurut saya sih sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan atau mungkin bisa diabaikan, kecuali kalau misalkan memang nanti berlanjut lagi, keluhannya muncul lagi, mungkin ada baiknya melaporkan ulang ke pos vaksinasi awal
untuk mereka catat sebagai tadi kejadian ikutan pasca imunisasi dan untuk mereka berikan arahan tindak lanjut sebaiknya bagaimana. Begitu Bu Teni. Dok, satu lagi dok, dari setelah pasca vaksin kedua ini sampai berapa lama sih dok ininya? Ini kan kekebalan tubuhnya kan berarti sudah berjalan nih dok ya, untuk yang vaksin kedua. Untuk kedua sampai berapa lagi kita menjaga gitu dok? Oh, baik. Untuk vaksinasi kedua, nah ini yang sebetulnya jadi menarik Bu Teni, karena si Sinovac ini kan sebetulnya dia belum full, belum tuntas si fase 3-nya. Jadi fase 3-nya sudah dilakukan kemarin itu di sekitar bulan September kalau saya tidak salah, September Oktober. Nah, hanya saja untuk pemantauan tuntas fase 3 itu sebetulnya dia punya jangka waktu sekitar 1 tahunan dari semenjak penyuntikan fase ketiga. Nah, artinya dalam 1 tahun itu yang dipantau bukan hanya efek samping, tapi salah satu yang dipantau adalah kekebalan tubuh, Bu Teni. Nah, data yang ada sekarang yang efektivitasnya tadi dibilang Sinovac itu 60%, itu baru data setelah 1 bulan penggunaan fase 3. Jadi dalam 1 bulan dia punya efektivitas sekitar 60%. Tapi kita belum punya data di 6 bulan efektivitasnya berapa, dan di 1 tahun efektivitasnya berapa. Nah, ada kemungkinan efektivitas si vaksin Sinovac ini kemungkinan hanya bertahan sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi ada kemungkinan tahun depan atau 2 tahun lagi perlu booster atau perlu penguat. Tapi itu baru prediksi awal karena kita masih nunggu laporan lengkapnya dari yang uji klinis fase 3-nya. Sebetulnya begitu. Tapi sebaiknya dalam 6 bulan sampai 1 tahun ini tetap berhati-hati, apalagi kan yang divaksin dari seluruh Indonesia ini bahkan belum ada 10%-nya Bu Teni, sementara untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok itu tadi minimal 70%. Jadi masih jauh sekali untuk bisa mencapai 70% dari seluruh Indonesia. Untuk itu tetap perlu waspada. Iya. Ya, Terima kasih banyak Dr. Yosua. Baik, terima kasih menambah informasi buat kita bagaimana vaksin itu merubah diri kita menjadi lebih imum ya dok ya, kekebalan tubuh tadi itu, sehingga kita paling tidak ikuti saja arahan dari pemerintah yang sudah melakukan penelitian. Penanya berikutnya, kalau masih ada, silakan diangkat tangannya dengan siapa. Berikutnya, wah rupanya semua sudah paham nih dok. Ya. Adakah? Mungkin saya Pak. Oke, monggo Pak Osia. Ya, terima kasih sebelumnya dokter, semakin di-clear-kan saya, dan kalau tadi saya minta untuk rekam dan ini direkam serta terima kasih. Nampaknya memang dengan materi ini akan sangat menolong, terutama buat memotivasi yang mengalami ketakutan. Kalau kita memperhatikan vaksinasi di awal-awal tokoh agama di Masjid Istiqlal dokter, itu kan pada hari yang ke 1, 2, 3 hari Kamis itu kan waktu itu sempat dihentikan sama polisi dan Satpol PP saking berjubelnya, sehingga di reschedule lagi, mundur gitu ya. Nah, kalau saya memperhatikan itu kok sebenarnya terutama untuk di DKI semangatnya itu luar biasa, artinya responnya oke begitu ya. Dan ya jatahnya untuk pemuka agama, tapi ternyata yang daftar itu bukan tokoh agama, bukan pemuka agama, banyak juga gitu. Begitu mereka menyerahkan KTP ya, itu bisa. Nampaknya tetap jalan juga. Mereka ada juga yang
dilayani gitu. Jadi memang ya mungkin karena situasi pada saat itu gitu. Nah, ini sekedar informasi. Saya memiliki gejala hampir sama dengan yang tadi dikemukakan Bu Teni, dokter. Jadi hari ini tadi saya masuk fase yang vaksinasi yang kedua, dan berbeda betul dengan yang pertama. Nggak merasakan kalau ini tadi lapar, ngantuk, padahal pagi sudah sarapan, dan saya hari ini tadi lebih hati, lebih nyaman, lebih tenang dibandingkan dengan yang pertama gitu. Tapi malah seperti itu gitu, begitu sampai di rumah gitu. Lalu memang di tangan dan pegal-pegal itu terasa, tapi setelah kami pakai buat istirahat, bangun masih terasa. Lalu ini tadi mandi, kemudian bergabung di Zoom ini tadi, mulai sekarang berubah. Artinya sudah mulai menurun, sudah agak biasa. Mudah-mudahan selanjutnya juga begitu. Imunnya udah naik, Pak. Ya? Imunnya udah naik. Kelihatannya begitu. Ya. Nah, tapi yang barangkali rame, yang kami perlu memperoleh informasi, ini kan sekarang ini dengan vaksin Nusantara, dokter, mungkin dokter Yuswa punya informasi. Ini kan kemudian apalagi dengan DPR yang terasa menekan, sementara Badan POM melihat ada sesuatu yang masih harus ada proses. Nah, saya khawatir pemahaman yang demikian juga menjadi hoax atau berita yang memang tidak oke, sama seperti yang tadi Bu Mindarti, tidak sepenuhnya bahwa kegagalan itu ada, memang saya mendengar, tetapi ketika itu kemudian menjadi hoax atau diberitakan berlebih-lebihan, memang semakin menakutkan, dan itu nampaknya juga akan mengganggu stabilitas, akan mengganggu semangat dari yang bersangkutan, dan itu nampaknya juga akan berpengaruh gitu. Nah, ini mungkin Dr. Yuswa bisa memberikan tambahan informasi terkait dengan itu supaya kita memperoleh informasi yang jelas gitu, dokter. Itu saja Pak Dr. Yuswa dari saya. Baik, terima kasih Pak Pendeta Hosea untuk pertanyaannya. Jadi kembali membahas tentang vaksin Nusantara Dr. Terawan. Seperti yang tadi sempat saya paparkan, ini merupakan metode yang paling baru sekali dan mungkin belum pernah, dan setahu saya belum pernah ada vaksin lain yang menggunakan metode ini, karena ngambil darahnya, karena ngambil sampel vaksinnya itu dari darah si peserta itu sendiri. Jadi ibaratnya kalau Pak Hosea nanti akan divaksin Nusantara, maka darah Pak Pendeta Hosea yang diambil, kemudian tadi dipertemukan darahnya dengan virusnya di luar, dibiarkan, kemudian darahnya itu dikembalikan tanpa virusnya, tapi darahnya sudah punya kekebalan tubuh. Nah, sebetulnya pro kontra yang terjadi di vaksin Nusantara ini mungkin kurang lebihnya sebetulnya hanya masalah administratif ya, Pak Hosea, karena memang uji klinis juga masih berjalan, jadi artinya belum bisa dikatakan bahwa vaksin ini gagal atau tidak punya efek sama sekali, atau vaksin ini berbahaya, karena hasil uji klinisnya sendiri sampai saat ini baru sampai di fase 2, Pak. Jadi belum sampai ke fase 3, bahkan belum sampai untuk tahap produksi massal, dia memang belum boleh. Tapi masih dalam fase uji klinis tahap 2, dan diprediksikan kalaupun ini berhasil uji klinis tahap 2-nya, kemudian lanjut ke tahap 3 dan tadi penggunaan massal, mungkin baru akan bisa direalisasikan itu di tahun depan. Hanya saja menjadi permasalahan kurang lebih gambarannya seperti ini, Pak. Jadi
untuk melakukan suatu penelitian itu ada yang namanya izin etik, Pak, izin etik penelitian. Jadi apakah penelitian ini sudah layak sesuai kaidah etik atau justru bertentangan dengan etik kemanusiaan. Nah, izin etik ini biasanya atau seyogianya seharusnya dikeluarkan oleh institusi tempat penelitian itu dilaksanakan. Dalam hal ini karena si vaksin Nusantara dilaksanakannya di Semarang di Rumah Sakit Dr. Karyadi, maka seharusnya yang mengeluarkan izin etik adalah komite etik dari Rumah Sakit Dr. Karyadi. Hanya saja menjadi masalah kemarin yang didesas-desuskan adalah ternyata izin etiknya dari Gatot Subroto, Pak Pendeta Hosea, dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Jadi sebetulnya masalahnya mungkin lebih ke masalah administratif. Memang memungkinkan pada beberapa penelitian izin etiknya dari institusi lain, tapi institusi yang terlibat juga mereka tetap harus menurunkan tim etiknya. Sebagai contoh, saat ini di Bandung juga sedang ada penelitian vaksin Anhui, Pak Pendeta Hosea, di mana salah satu tempat penelitiannya juga adalah di Rumah Sakit Immanuel. Peneliti utamanya itu sebetulnya adalah dari Unpad Hasan Sadikin. Jadi izin etiknya keluarnya adalah dari Unpad Hasan Sadikin, tapi karena Unpad Hasan Sadikin tidak sanggup untuk menghandle Bandung itu harus menghandle 2000 subjek, mereka tidak sanggup, jadi akhirnya dipecah di 7 rumah sakit. Salah satunya adalah kami, Rumah Sakit Immanuel. Kami terima sekitar 300 subjek penelitian. Tapi walaupun izin etiknya keluarnya adalah dari Unpad dan Hasan Sadikin, tim etik dari Rumah Sakit Immanuel tetap ikut terlibat dalam rapat etiknya sampai ke pengambilan keputusan etiknya. Tim etik dari Rumah Sakit Immanuel tetap ikut terlibat. Nah, seperti itu diizinkan. Nah, saya kurang tahu cerita lengkapnya apakah di kasus vaksin Nusantara Dr. Terawan, apakah tim etik dari Karyadi memang tidak terlibat sama sekali atau bagaimana. Hanya saja memang menurut saya sih cenderung masalah administratif sih, Pak Hosea. Baik. Ya, baik, terima kasih dokter. Terima kasih Pak Hosea. Bapak Ibu sekalian, di chat kita itu Dr. Yosua sudah mengirimkan bahan presentasi vaksin COVID. Terima kasih Dr. Yosua. Sama-sama Pak. Buat Bapak Ibu yang mau Satu mendownload, lagi. silakan di-download presentasi yang sudah disampaikan. Kemudian ada pertanyaan sebelum nanti Bu Eman bertanya. Ada pertanyaan dari Pak Aang. Kenapa harus 2 kali vaksinnya? Itu dulu. Bisa dijelaskan dulu sebentar. Silakan. Baik, jadi terima kasih Pak Ang pertanyaannya. Mengapa vaksin harus 2 kali? Sebetulnya tergantung lagi kepada jenis vaksinnya Pak. Jadi ada vaksin-vaksin yang 1 kali saja cukup, seperti vaksin polio. Ada vaksin-vaksin yang dia harus diulang beberapa kali. Bahkan kalau misalkan mungkin Pak Aang bawa cucu atau dulu ingat bawa anak, beberapa vaksin pada bayi dan anak kecil itu bahkan ada yang pengulangannya 4-5 kali. Tujuannya apa? Tujuannya adalah karena ketika pemberian pertama, kedua atau ketiga itu biasanya tubuh itu baru mulai proses perkenalan. Kita bilangnya tubuh baru memulai proses perkenalan, dan kekebalan tubuh yang dihasilkan biasanya jangka waktunya singkat dan jumlahnya kecil. Nah, oleh karena itu dia biasanya kita booster. Jadi pengulangan kedua dan seterusnya itu kita bilangnya booster. Kita booster tujuannya adalah untuk menaikkan jumlah kekebalan tubuh yang sudah dibentuk di awal. Kemudian memperpanjang lama kekebalan tubuhnya supaya bertahannya bisa cenderung lebih menetap. Sebagai contoh, saya ambil, memang saya tidak bisa menampilkan
kurvanya, tapi kurang lebih untuk vaksin COVID Sinovac ini ketika kita baru dapat dosis pertama, itu kekebalan yang tubuh yang terbentuk dia hanya bertahan sekitar sampai 28 hari. Jadi kalau misalnya kita terima vaksin COVID-19 kemudian tidak di booster, tidak diberikan dosis kedua, maka kurang lebih dia hanya bertahannya sekitar 28 hari plus minus, mungkin ada beberapa orang yang bisa sampai 30 hari, ada mungkin yang kurang dari 28 hari, tapi plus minusnya sekitar 28 hari. Nah, ketika di booster dengan dosis kedua, maka dia jumlahnya meningkat. Estimasinya tadi estimasi saat ini kurang lebih mungkin dia bisa bertahan sekitar sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi fungsi dosis keduanya dia adalah sebagai booster atau penguat, Pak Aang. Begitu. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak Aang? Sudah cukupkah? Mengapa 2 kali? Cukup Pak. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih kembali. Tadi Bu siapa yang? Oh, Bu Eman. Silakan Bu Eman. Pertanyaan, terima kasih dokter. Pertanyaan saya ada 3. Pertama, apakah seorang yang mengidap autis bisa divaksin? Dia umur 18 tahun, autis ringan sebenarnya. Terus yang kedua, kalau jadi ada kasus istrinya kena COVID, dua minggu di rumah sakit, sudah pulang. Nah, suaminya waktu istrinya jadi pertama anfal sesak napas di rumah, dibawa ke rumah sakit. Nah, ternyata COVID, tapi suaminya dicek tidak. Nah, apakah sekarang bisa divaksin suaminya? Karena waktu saya divaksin kan ada pertanyaan, pernah ketemu atau dengan orang yang kena COVID. Saya jawab tidak. Tapi ini kan suaminya pasti ketemu dong, istrinya sakit ya waktu itu. Nah, apakah pertanyaannya kan kita nggak tahu jawabannya kalau ya dan tidak. Nah, apakah ini suaminya boleh divaksin? Terus yang ketiga, kan kita vaksin pertama, kata dokter tadi 28 hari kira-kira. Nah, vaksin kedua lebih lama. Nah, kalau kita sesudah vaksin kedua ingin tahu persis kekebalannya, Pak, misalnya kita cek di Prodia misalnya, sampai berapa itu sebenarnya yang kira-kira sudah bagus. Karena ada masalah, misalnya ada saudara saya yang sudah sampai 2 tahun tidak bisa kembali ke tempat asal karena corona. Nah, sekarang ini mau pulang, tunda terus. Nah, pikir habis vaksin. Nah, sampai berapa lama kira-kira sesudah vaksin kedua dan periksa kekebalan untuk boleh pulang dengan pesawat. Ya, itu aja Pak Dokter, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eman pertanyaannya. Menarik untuk yang pertanyaan pertama, apakah autisme ringan boleh divaksin? Sejauh ini tidak ada larangan untuk melakukan vaksinasi terhadap penderita gangguan autisme, terutama karena usianya apalagi sudah lebih dari 18 tahun ya Bu Eman. Kecuali kalau memang usianya masih di bawah 18 tahun, memang belum ada rekomendasi untuk melaksanakannya terkait usia, karena penelitiannya juga tidak melibatkan usia anak-anak dan bayi, jadi faktor keamanannya belum diketahui. Tapi untuk autisme ringan di atas 18 tahun tidak ada kontraindikasi khusus Bu Eman, jadi tetap boleh diberikan vaksin. Oke. Kemudian yang kedua adalah apabila istrinya COVID tapi suaminya tidak, apakah boleh divaksin? Tadi kembali lagi ke cek
dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Kalau misalkan memang ada kontak erat, maka kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Apakah kemudian bergejala atau tidak? Kalau misalkan tidak bergejala, maka saat itu juga boleh diberikan vaksin. Tapi kalau misalkan bergejala, jadi suaminya ini ternyata bergejala, misalkan ada sempat demam, ada sempat batuk, ada sempat pilek, walaupun kemudian tidak terbukti COVID, maka boleh divaksin setelah 14 hari. Jadi tetap boleh divaksin, Bu Eman, cuma jadinya jeda waktunya saja berbeda. Bahkan termasuk seandainya pun istrinya nanti sudah sembuh dan dia belum pernah divaksin COVID sama sekali, istrinya pun bahkan tetap berhak untuk dapat vaksin COVID, tapi dengan tadi jangka waktu 3 bulan semenjak dia COVID. Ya. Begitu. Ya. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, nah ini juga pertanyaan yang baik sekali. Jadi kalau kita penasaran sudah divaksin, kemudian kita penasaran kekebalan tubuhnya beneran terbentuk enggak dan seberapa banyak, kita bisa lakukan pemeriksaan namanya adalah antibodi kuantitatif. Bu Eman, saya mungkin akan bantu cek di saya akan bantu ketik di chat antibodi kuantitatif. Nah, pemeriksaan antibodi kuantitatif ini yang diperiksa adalah kekebalan tubuh terhadap COVID dan nanti keluar nilainya dalam bentuk angka. Jadi hati-hati jangan kebalik sama antibodi kualitatif satu lagi. Kalau antibodi kualitatif, dia cuman keluar hasilnya nanti adalah ada dan tidak ada, tapi nggak keluar nilai angkanya. Kalau misalkan antibodi kuantitatif seperti yang saya ketik di kolom chatroom, itu nanti keluar angka seberapa besar atau seberapa tinggi nilai kekebalan tubuhnya. Patokannya adalah di atas 5. Selama dia di atas 5, kita bilang kekebalan tubuhnya baik, berarti terbentuk. Tapi biasanya kalau sudah melewati 2 kali vaksinasi COVID, kekebalan tubuhnya idealnya seharusnya sudah ada di angka puluhan. Jadi kalau misalkan terlalu rendah pun, kalau misalkan hanya 5, 6, mungkin ada sebaiknya dia dapat booster tambahan lagi, penguat lagi. Karena kalau sudah vaksin itu biasanya sampai puluhan, bahkan ada pada beberapa kasus yang antibodinya bisa sampai 100, 200. Kayak gitu. Jadi walaupun lansia, Pak? Betul, walaupun lansia, pokoknya patokannya adalah dia harus di atas 5, Bu. Itu yang dibilang terbentuk kekebalan tubuhnya. Oh ya. Jadi laboratorium tempat kita periksa itu bisa kita minta dia jelaskan ya, Pak? Nanti pasti di hasil print out-nya pasti akan keluar nilai angkanya, Bu. Iya, makanya tapi kalau kita kan nggak mengerti. Bisa kita minta penjelasan kan? Bisa minta penjelasan. Yang pasti minta pemeriksaan antibodi kuantitatif. Ya. Ya, itu aja. Kalau dia nggak jelas, suruh telepon. Oke, terima kasih Pak. Memang sudah cukup. Terima kasih. Kita tinggal ada waktu 10 menit lagi karena Dr. Yosua akan praktik lagi, Dok. Ya, 10 menit lagi terakhir. Kalau sudah nggak ada. Nyambung dikit aja informatoris Pak Tip. Monggo. Singkat saja dokter, mungkin hanya apakah dosis antara vaksin pertama dan kedua sama atau beda? Dosis sama Pak Pendeta. Tetap sama ya? Dosis sama. Thank you. Oke. Jadi cukup Pak Pendeta? Cukup. Baik. Cukup. Sudah cukup ya. Kalau sudah cukup, maka kita akan tutup sesi ini dan semoga apa yang disampaikan Dr. Yosua menambah kita semua dan semoga Dr. Yosua tetap sehat dalam melaksanakan tugas sebagai ketua tim COVID di Immanuel dan juga bagian dari vaksin Anhui. Ikut juga kan, Dok? Iya, betul Pak. Bareng sama siapa? Dokter Indah? Bareng dengan Dokter Indah, Dokter Teguh. Oke, Dokter Teguh ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, kalau memang sudah cukup,
kita akan. Oh, masih adakah Bapak siapa nih yang Galaxy? Bu Yuli mau tanya tuh Pak, Bu Yuli Pella. Mana? Oh, oke, Bu Yuli, silakan dimanfaatkan waktu yang singkat ini. Silakan Bu. Malam Pak Dokter. Selamat malam Bu Yuli. Kebetulan kan orang tua saya itu sudah ikut di Jakarta bulan Juli. Karena sebelumnya sejak ada COVID kayaknya agak-agak jadi trauma gitu. Jadi saya berangkatkan ke Jakarta sejak bulan Juli. Nah, sekarang ada vaksin. Apakah beliau bisa dapat vaksin dengan KTP bukan DKI? Kebetulan kan Jakarta, Pak. Oh. Baik. Untuk kebijakan mendapatkan vaksin dengan KTP non DKI, saya sejujurnya agak sedikit kurang hafal Bu Yuli kalau untuk kebijakan Pemprov DKI seperti apa, tapi setahu saya beberapa kali Pemprov juga mengadakan vaksinasi massal. Itu bisa untuk siapa saja, bahkan termasuk KTP non DKI. Kemarin saya juga baru dapat beberapa informasi dari teman-teman alumni di UKI Jakarta. Mereka juga sempat mengadakan vaksinasi massal untuk KTP non DKI juga Bu Yuli. Jadi mungkin untuk informasi tersebut bisa ditanyakan ke puskesmas setempat atau aparat pemerintah setempat. Kalaupun tidak diizinkan, sebetulnya selama domisili di Jakarta, artinya kan dari bulan Juli sampai sekarang tinggal di Jakarta, Ibu Yuli mungkin bisa minta bantuan RT RW setempat untuk membuatkan surat keterangan domisili sementara sebagai pengganti KTP Jakartanya. Jadi nanti bermodalkan surat domisili itu tiket di Jakarta, begitu. Oke. Terakhir Pak Dokter, Ya. saya kan belum 60. Vaksinnya boleh minta atau bagaimana, nunggu giliran atau gimana? Ada waktunya Bu. Kan saya juga mau pengen divaksin dong. Silakan Dok. Baik, memang untuk saat ini untuk usia di bawah 60 tahun belum dapat giliran Bu Yuli Pella, kecuali kalau termasuk dalam kriteria tenaga kesehatan atau pelayan publik tadi. Tapi di luar kriteria itu semua yang di bawah 60 tahun belum bisa dapat. Baiklah. Boleh menambahkan informasi saja dokter? Boleh. Ya, kami mulai, karena kemarin dapat informasi Bapak Ibu sekalian, para penggiat dan pemuka agama, Rumah Sakit PGI Cikini kerjasama dengan PGIW untuk melayani para penggiat agama, artinya penggiat gereja. Nah, barangkali formulirnya atau informasinya itu bisa minta di PGIW, atau nanti mungkin saya bisa informasikan melalui grup terkait dengan itu. Saya mau tambahkan pertanyaannya Ibu Yuli, KTP luar kota. Tadi pagi teman saya KTP Manado sudah divaksin Goso di Istora Senayan. Mungkin Ibu Yuli besok boleh diantar. Mereka datang jam 7.30, jam 9 katanya udah selesai. Oke. Ya. Oh, di GBK ya, Tan? Betul. Iya. Nah, Ya. jadi orang tua itu lebih dahulukan gitu. Jadi tapi ada pendamping gitu ya, ada yang dampingin. Iya. Tapi Tadi tanpa surat domisili ya, Tan? yang sudah melakukannya, makanya saya berani mengatakannya. Jadi ada Ibu Maria, kebetulan dia KTP-nya di Manado, tapi dia ikut anak di sini, gitu. Iya, harus ada lampiran surat keterangan domisili atau KTP-nya aja. Sudah pernah, saya suruh minta juga, tapi nggak tahu saya apa tadi ditanyakan. Katanya sih cuman fotokopi KTP aja. Oh ya, oke. Oke, Ya. Tante, terima kasih.
Boleh. Ya, terakhir masukan? mungkin Bu. Saya ikut tim PKK. Jadi di sini memang di warga kita ada yang dari luar daerah ya. Jadi kemarin dari tim Puskesmas sudah memberikan info kalau yang KTP luar kota boleh mengisi form yang pernah dibagi-bagi kemarin. Nah, itu nanti di dalamnya memberikan alamat tinggal sekarang sama nomor telepon. Oke. Nah, dari tim mereka nanti tim COVID ya, itu nanti akan memberikan jadwal undangan. Ya, jadi memberikan nomor telepon dan alamat tinggal sekarang. Ya, makasih. Terima kasih Bu Kris. Ya, terima kasih Bu Kris. Ternyata kita juga saling melengkapi ya, saling berbagi informasi. Jadi semakin kayalah BKPU. Amin. Wadah yang diberkati. Baik, saya kira 5 menit terakhir kita akan tutup saja. Dan Dr. Yosua, terima kasih banyak Dok untuk malam hari ini. Walaupun kami sedikit, tapi akan menjalar ke teman-teman kami yang nggak sempat ikut di virtual ini. Kami percaya ini semua menjadi berkat juga buat teman-teman kami. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dan Kita foto, Pak. Silakan difoto dan tunjukkan wajah Anda. Boleh dinyalakan. Ya, tolong dibuka semua. Dibagi nanti ya Pak. Pak Ali dibuka PC-nya. Nanti dimasukkan di YouTube ya. Oke, mau disampaikan ke Kementerian Kesehatan. Ya, boleh. Sip. Mau diajak jalan-jalan ke Bandung. Ya. Oke, 1, 2, cheese. Iya. Oke. Terima kasih Pak Ang, Pak Likohar yang juga sudah memberikan fasilitas Zoom malam hari ini. Semoga berkat juga buat teman-teman di pesantren ya. Amin. Baik, saya kembalikan ke Pak Ketua, monggo. Terima kasih Pak Dip untuk bantuannya sehingga bisa menghadirkan Dr. Yosua untuk mencerahkan kita dan menambahkan pengetahuan yang sangat luar biasa untuk kita terutama mendalami, memahami tentang vaksin COVID-19 sebab memang masih banyak hal yang perlu kita informasikan kepada masyarakat terutama melalui kami pada komunikasi dan pelayanan umat beragama. Kami baru mencoba untuk komunikasi BKPUB dengan beberapa gereja dan rumah sakit yang memungkinkan untuk bisa kerjasama seandainya gereja-gereja bisa memfasilitasi untuk yang belum, seperti permasalahan yang tadi dikemukakan Bu Yuli, artinya yang usianya di bawah, sebab nampaknya memang ada pemikiran malahan yang sebenarnya rawan itu para pemuda dengan pertimbangan alasan mereka itu lebih liar dibandingkan para adiusuh. Nah, karena itu mereka lebih dahulu harus mendapatkan prioritas vaksinasi, ya banyak pertimbangan. Nah, juga dengan warga yang pada usia tertentu atau pada kriteria tertentu belum bisa, nampaknya mereka juga perlu mendapatkan. Hanya nampaknya sekali lagi tergantung persediaan vaksin ya dokter ya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk partisipasi, kehadiran dan kebersamaan pada kesempatan ini. Kita akan berjumpa di lain waktu mungkin dengan tema yang lain melalui Zoom. Terima kasih Pak Ali untuk fasilitas Zoom meetingnya.
Sekali lagi dokter terima kasih juga untuk teman-teman di Rumah Sakit Immanuel. Sukses dalam pelayanan, Tuhan memberkati. Kita akan menutup pertemuan ini dan saya minta yang sudah divaksin 2 kali, Ibu Teni untuk memimpin doa menutup perjumpaan pada malam hari ini. Dokter Yosua bingung tuh. Yang mimpin doa yang harus sudah divaksin gitu. Padahal Pak Hosea juga udah divaksin kan. Saya tadi sudah berdoa yang pertama. Oh ya. Oke, Baiklah lanjut kalau gitu nih. begitu. Mari kita satu dalam doa. Saya berdoa dalam agama saya. Kampung Harapan tadi. Kau lewat situ kan? Itu masih ada suara ya? Baik, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk acara Zoom meeting ini mengenai penjelasan tentang bagaimana kami memperoleh COVID Tuhan. Vaksin ini akhirnya Engkau memberikan kepada Dr. Yosua untuk memberikan kepada kami penjelasan-penjelasan yang begitu baik dan begitu untuk membuat kami semua mengerti dan memahami pentingnya vaksin COVID ini Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang telah ditaburkan oleh Dr. Yosua ini menjadi berkat bagi kami semua. Dan untuk kesehatan kami semua Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Indonesia khususnya Tuhan. Terima kasih untuk pemaparan yang sudah diberikan oleh Dr. Yosua. Kiranya Tuhan memberkati Dr. Yosua dalam pelayanan-pelayanan untuk selanjutnya, baik di Rumah Sakit Immanuel Bandung dalam rangka pemerataan vaksin bagi seluruh masyarakat. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan malam hari ini. Berkati kami semua yang ada mengikuti Zoom meeting ini malam hari ini. Berikan istirahat malam hari ini hingga besok pagi kami boleh bangun kembali dengan sehat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami. Amin. 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 Ya, terima kasih Bu Tendi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dokter, saya nanya nanti dilihat aja kasih Pak Dibyo jawabannya. Apa itu? Itu bagaimana kayak tadi Pak Hosea bilang kalau untuk gereja gitu dapat vaksin itu bagaimana gitu loh Pak? Apakah mungkin ada komunitas seperti itu dapat? Bisa nggak Pak tuh? Ya, baik. Untuk gereja dan komunitas, setahu saya belum ya, Dok. Dari PGIW itu mereka membantu mengkoordinir TNI seperti saya di GPIB di Bandung itu kami dikoordinir dari PGI wilayah kemarin dilaksanakan serempak hari Senin itu GPIB, GKI dan gereja-gereja lain dipanggil semua untuk melakukan vaksin. Mungkin bisa berkoordinasi dengan majelis setempat supaya alur pendaftarannya sebagai, karena kan mau bagaimanapun tokoh rohani itu masuk ke dalam kategori pelayan publik ya Bu Teni. Jadi seharusnya boleh, cuman memang harus ada yang mengkoordinir datanya, mungkin apakah dari PGIW atau dari gerejanya sendiri. Yang baru kita dengar sih Pak untuk pendeta koster yang udah, ini maksudnya untuk para pemuda gitu yang kayak Pak bilang gitu, jemaat gitu yang bukan lansia ya. Umum lah. Belum, kalau untuk umum belum Bu, memang masih terbatas untuk pendeta, majelis dan atau koster. Jadi untuk yang strukturalnya Bu, untuk umumnya memang belum. Belum ya. Ya. Baik. Terima kasih dokter, terima kasih Bu Teni. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih dok. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi, ya ampun ganggu semuanya. Bu Selfie baru kelihatan Bu Selfie. Iya. Mau makan dulu Ya, lah. terus. Sukses Pak De Budi, jadi bisa vaksin
Ya. Gondrong rambutnya. Iya, biar segera memperpanjang rambutnya. izin live Bapak Ibu. Oke, Ya. kami akan pamit. Terima kasih Dokter Yosua. Sampai jumpa dokter. Semuanya. Dah iyo.